Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel K Muda Official, channelnya para pencari keridhaan Allah dan channelnya para pemersatu daripada umat Rasulullah SAW. Ya, alhamdulillah, pada kali ini tidak panjang dan tidak lebar, kita masih membahas daripada yang kemarin, masalah yang belum kelar. Selagi pondoknya belum ditutup, ajarannya belum dihilangkan dari bumi pertiwi ini, maka kita terus mengomentari. Dan juga semakin kesini semakin kesana gitu. Semakin kesini semakin kesana. Pondok ini mengeluarkan bahwasannya fatwa-fatwa dan kata-kata yang mana kata-katanya menuju ke murtadan umat Islam. Bahkan yang jadi masalah besar, dulu Saifuddin Ibrahim yang pendeta mantan ustadz, dia pernah ngajar di pondok tersebut dan dia membela pondok tersebut gitu. Jadi ada apakah ini? Langsung saja kita lihat ke videonya. Bahkan Ustadz Somad juga, Masya Allah, beliau mengatakan bodoh kepada orang yang masih mengikut atau orang yang memondokkan anaknya ke pesantren tersebut, yakni pesantren Az-Zaitun yang berada di Indramayu, Jawa Barat. Pondoknya memang besar, pondoknya memang banyak sekali santrinya, tapi bisa-bisanya orang tua santri ini masukkan anaknya ke situ gitu. Jadi seperti ini perkataan Ustadz Somad dalam video ini, langsung kita lihat saja. Ustadz Somad marah besar. Alaihim. Itu salam Yahudi, bodoh. Udah dapat videonya? Saya udah dapat. Ini orang mesti ditangkap ini. Antek Yahudi. Jangan memasukkan anak karena bangunannya megah. Rupanya aliran sesat. Bisa pula tuan syekhnya di depan santri, di dalam masjid, anak-anak diajarkan lagu. Lagunya Afeno salam alaihim, Afeno salam alaihim, Afeno salam alaihim. Tanggapan Ustadz Somad terhadap Pondok Az-Zaitun yang berada di Jawa Barat, yang dipimpin oleh, yang dikatakan, yang disehkan, yakni Panji Gumilang. Jadi entah mengapa gitu, salam bukan hanya sekedar salam Assalamualaikum yang sering diucapkan oleh umat Islam, tapi pemimpinan pondok pesantren ini menggunakan salam-salam orang Yahudi, salam-salam yang disukai daripada bangsa Israel dan digunakan oleh Nasrani ortodoks sana. Jadi ini adalah sangat luar biasa. Kalau misalkan hal seperti ini masih ada di Indonesia, maka apa jadinya, hadirin? Kita lihat lagi langsung saja ke pembuktiannya. Bahwasannya ini yang dikomentari juga oleh TikTokers ya. Dan ini juga sudah dikomentari lebih lengkapnya, ada di TikTok namanya Tengku Sahro. Nah, kalau misalkan mau penjelasan beliau, tapi beliau pun ini ada menukilkan bahwasannya kita langsung ke video Yahudi tersebut. Jadi ini yang dipermasalahkannya di sini. Kalau penjelasan beliau, walaupun itu bukan lagu kerohanian umat Yahudi, tapi itu adalah salam yang disukai oleh Yahudi. Dan di situ adalah ada bendera Israel gitu. Jadi secara tidak langsung penjelasan beliau ini, yakni bahwasanya pondok itu pro dengan yang bendera tersebut. Maka kalau aliran yang seperti ini masih ada di bumi pertiwi ini, maka kami tidak akan henti-hentinya untuk membuat video sampai polisi memprosesnya, sampai polisi menangkapnya.
Karena kita ini ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan berlindung di nama Bung Karno sehingga dia bilang mazhab Bung Karno. Jangan juga berlindung di apapun itu, nanti yang salah ormas tersebut. Jadi kita nggak boleh gitu menganggap bahwasanya ini sepele. Ini adalah perkara yang sangat besar. Sehingga ketika orang Islam di Indonesia diam-diam saja, maka yang terjadi adalah pemurtadan. Dan ini mantan guru yang berada di dalam Pondok Pesantren Az-Zaitun yang sekarangnya telah murtad. Kita bisa lihat sendiri. Jadi tidak diragukan karena saya sekolah di situ, bukan sekolah, saya mengajar di situ. Saya memimpin guru di situ. Saya adalah 12 dari Dewan Guru di Zaitun. Dia memimpin guru, pembimbing guru. Dahulunya pembimbing guru yang di Az-Zaitun sekarang sudah murtad dan jadi pendeta, penentang daripada para habaib, penentang daripada ulama yang ahli sunnah wal jamaah. Jadi dia sekarang pendeta. Dan dia termasuk pendeta yang pernah dijebloskan beberapa kali ke penjara karena statement dia atau kata-kata dia memojokkan, menistakan daripada umat Islam, menistakan agama Islam. Dan dia mantan pengajar pesantren Az-Zaitun. Memang Zaitun itu diperkirakan pondok ajaran sesat. Tapi kalau dibandingkan dengan seluruh pesantren di Indonesia, Az-Zaitun nomor 1 di dalam. Kalau kita yang bilang nggak sesatnya itu sekelas ulama kita seperti Buya Yahya, mungkin bisa saja Az-Zaitun ini tidak sesat. Yang bilangnya seperti Ustadz Somad ini ngomantari tidak sesat. Ini sekelas pendeta yang dukung, masa kita bilang nggak sesat? Sedangkan dia aja bilang nggak sesat, dia murtad gitu. Jadi ini logikanya di mana? Pemikirannya gimana gitu? Ini nih Saifuddin Ibrahim nih bolak-balik dia sudah masuk penjara dia gara-gara menistakan umat Islam yang di Indonesia ini, menistakan ayat Al-Quran, menistakan hadis Rasulullah. Nah, pendeta Saifuddin Ibrahim mantan ustadz, naudzubillah min dzalik. Semoga kita dijauhkan dari orang-orang yang seperti ini nih. Dan postur tubuh murid. Nah, ini intinya saya pernah lihat video ini, kalau lengkapnya ada di Alvin Nur. Ini juga channel-channel mereka. Jadi intinya dia menjelaskan nanti bahwasanya Pondok Pesantren Al-Zaitun ini minumnya pun terjaga, apa segala macam terjaga, perempuan dan laki-laki saling tegur, saling sapa. Mana ada pondok pesantren yang seperti itu? Bahkan katanya perzinahan jauh. Nah, tapi kita bisa lihat sendiri bahwasanya Barat menerima laporan tindak pencoblosan yang diduga dilakukan pimpinan pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang. tadi yang menjelaskan itu Saifuddin Ibrahim bahwasanya laki-laki dan perempuan saling tegur sapa, saling komunikasi antara satu dengan yang lain, tidak ada masalah sama sekali. Tapi di sini dikatakan, ini berita bahwasanya yang pimpinannya saja bisa mencabuli gitu. Dan ini nggak tahu, wallah alam beritanya betul atau, tapi saya menukil dari sini, menukil dari berita tersebut. Tapi kita sebagai umat Islam jangan mudah dibodoh-bodohi dengan tipu muslihat orang-orang yang ingin merusak daripada generasi Islam kita. Bahwasanya generasi Islam Indonesia ini sudah lemah iman, sudahlah. Jangan sampai ke arah murtad gitu. Jangan sampai ke arah murtad, apalagi mendengarkan ceramahnya dia, mendengarkan mazhab, ada mazhab Bung Karno, ada juga sholat gaya baru, azan gaya baru, yang mana mengarah ke murtad dan umat Islam. Semoga kita dijauhkan oleh itu. Kalau misalkan ulama kita sekelas Ustadz Somad aja bilang sesat, ulama kita yang lainnya pun bilang bahwasanya pondok ini adalah pondok yang alirannya membawakan kita ke murtadan, maka kita sudah jelas ini seperti itu. Jadi memang yang bisa memvonis sesat dan tidaknya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ini sudah melenceng jauh ke arah yang tidak terarah gitu. Semakin ke sini semakin ke sana. Semoga kita semua dijauhkan dengan hal yang seperti ini dan kita dijadikan orang Islam yang cerdas. Mungkin itu saja, karena ini juga
Hanya saya nukil beberapa saja dan agar videonya tidak terlalu panjang. Kalau kalian suka, kalian like, komentar, dan subscribe untuk video ini dan kalian bagikan agar manusia tidak tersesatkan lagi. Jadi kalian sekarang sudah ada yang buat videonya seperti ulama-ulama, dan saya juga hanya menyampaikan saja. Kemudian saya pun bukan ulama, saya pun hanya nukil-nukil kata-kata ulama gitu. Kata ulama ini sesat, kita sampaikan. Dan kalian kalau nggak bisa membuat video, nggak bisa untuk menyampaikan kebenaran, intinya kalian bagikan video ini sampai video ini menyebar ke seluruh dunia dan pondok ini akan ditutup selama-lamanya. Saya selaku pembawa acara mohon izin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.